Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di minggu keberapa nih, saya nggak jelas. Kayaknya ini hanya habis ini satu kuliah lagi aja gitu ya. Ada yang tahu kapan itu UAS-nya? Nggak ada? Oke. Oke, saudara. Ya. Ini kelas D. Oke. Kelas D. Ada masalah dengan tugas problem solving-nya? Seharusnya itu sudah disubmit ya. Oke. Itu saya ubah sekarang. Tanggalnya ini menjadi ya, pembelajaran ini namanya penugasan 1 ya. Silakan disubmit problem solving itu di penugasan 1 ya. Oke. Oke. Kemudian tanggalnya saya ubah tidak 29 ya. Tapi menjadi ini 25 ya. Jadi 25. Suara apa itu? Oh, sayur dari ya. Nah, terus nanti ada penugasan 2 ya. Penugasan 2 itu ya, ini penugasan 2 ya, itu tanggal 29 ya, tanggal 29. Penugasan 2 itu untuk yang tugas yang saya berikan hari ini ya. Rabu 30 berarti 30 ya. 30 kategori mingguan ya. Oke. Nah, ini nanti ya. Ini tugas ya. Ini level. Oke. Dimensi. Materi hari ini ya itu berhubungan dengan itu ya. Oke. Ya, sekarang saya ya, saya presentasikan ya. Yang pertama tentang materi. Ya. Bisa lihat sudah tayangan saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Tolong dibacakan, Bu Firza lihat. Materi pembelajaran buku ajar. Oke, ya udah ya. Oke. Jadi kita berhubungan dengan ya materi ya. Oke. Ada buku ajar ya, buku ajar. Kadang-kadang sebut buku siswa, textbook, buku pelajaran, buku ajar, buku teks dan sebagainya. Buku siswa. Katanya siswa itu udah diganti sekarang.
peserta didik, tapi tidak ada buku ya, buku peserta didik, nggak ada gitu ya, ada buku siswa. Nah, ya sekarang hari ini hari Rabu ya, hari Rabu. Oke. Nggak ada yang depannya R ya. Oh, ini ada ini. Realita. Mbak Realita. Hadir, Pak. Ini Mbak, videonya diaktifkan Mbak. Sebentar, Pak. Kok lama ya? Sebentar, Pak. Kok lama? Sudah, Pak. Udah. Ya. Mbak Realita ini tinggal di daerah mana? Di Batang. Di mana? Batam? Di Batang. Oh, Batang. Iya. Batang nggak pakai H ya? Iya, enggak. Oke. Kalau pakai H jadi apa dia? Batang. Siapa ya? Batang. Batang itu kan Batang. Pakai H nggak Batang? Iya. Pakai H? Enggak. Enggak. Kalau ada H-nya jadi Tidak. apa artinya? Artinya apa kalau pakai H? Enggak tahu, Pak. Walah, orang Jawa itu bukan? Iya, orang Jawa. Batang itu kan mayat toh? Iya. Nah, iya, udah. Udah. Ada jembatan nggak di sana? Ada. Ada. Menghubungkan daerah apa dengan daerah apa itu jembatan? Atau desa apa dengan desa? Ada desa sama desa dekat rumah. Ya, desa apa dengan desa apa? Desa Kecepak sama Proyonanggan. Kecapak dengan Kecepak sama Proyonanggan. Kecepak dengan Proyo. Nanggan. Kira-kira gitulah ya. Oke. Jadi ada dua tempat, ada sesuatu dua ya, satu sama dua itu dihubungkan. Ya. Yang penghubungnya namanya jembatan. Gitu ya. Jembatan itu ada bentuknya, ya, ada dimensinya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, digunakan untuk apa, gitu ya. Ada jembatan gantung, ada jembatan itu jembatan yang kayak segitiga, ada yang dari misi segitiga itu enggak, bukan ya? Jembatan yang di tadi itu. Segitiga. Bukan, Segitiga. Pak. Bukan ya, mungkin dari Ya. mungkin dari apa, semen atau apa ya. Iya. Artinya jembatan itu banyak unsur-unsurnya gitu ya, dalam rangka keindahan, kemudian kekuatan dan sebagainya. Nah, kembali ke mata kuliah kita ini bicara sebenarnya buku ya, buku aja. Nah, buku aja atau buku siswa itu sebenarnya jembatan. Kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, silakan nggak setuju. Ya, ini pendapat saya pribadi. Yaitu jembatan bukan menghubungkan dua desa tadi ya, tapi menghubungkan kurikulum dengan masyarakat. Ada kurikulum, ada masyarakat, dihubungkan oleh buku ajar. Kenapa? Karena guru itu tidak pernah membelajarkan kurikulum, enggak. Dia itu membelajarkan materinya yang ada di buku tadi, gitu, buku ajarnya itu yang dipelajari. Nah, masyarakat itu juga mungkin tidak peduli dengan kurikulumnya. Pokoknya anak saya sekolah belajar matematika. Matematika ada buku teksnya, buku ajar yang dipelajari di dalam buku teks itu, ya, yang jembatan tadi itu. Nah, menunjukkan betapa pentingnya buku ajar, ya. Bahkan buku ajar itu ya di seluruh dunia ini itu digunakan guru loh, buku siswa itu.
walaupun dia punya buku guru, ya, tapi banyak guru menggunakan buku siswa. Bahkan dia memberi PR, mengambil soal ujian pun dari buku siswa. Ya. Nah, buku siswa ini ya, harus menggambarkan prinsip kurikulumnya. Makanya beda toh. Berganti kurikulum kan berganti juga buku siswanya, karena diharapkan buku siswa itu menggambarkan kurikulumnya, konsep pembelajarannya. Nah, hari ini akan kita lihat itu, ya. Oke. Saudara masih lihat, silakan buku yang kemarin tetap ya, siapkan itu sekarang, gitu kan? Ya, kita pelajari. Walaupun istilahnya kita ambil dari kurikulum 13, walaupun bukunya mungkin kurikulum 2006 atau yang sebelumnya. Itu barangnya mungkin ada, tapi istilahnya yang tidak ada, cuman ya kita periksa nanti. Nah, ya, akan kita lihat dari dua aspek, ya. Pertama dilihat dari, ya, level kognitif, ya. Ini sering udah kita lihat ini, ya, kognitif. Ini saya buat warna kuning aja. Yang kedua, kita lihat dari, ya, namanya, ya, dimensi pengetahuan kognitifnya. Pengetahuan. Ya, oke. Ya, oke. Nah, level itu kan jamaknya ada tingkatannya di sana. Ya. Kalau dimensi itu cenderung sejajar dia, ya, cenderung sejajar dia, gitu kan. Tidak ada tingkatannya. Nah, jadi buku itu seperti kemarin itu kita tidak sebut ya, cuman problem solving ada berapa gitu ya, letak problem solvingnya di mana, kemudian pada problem solving itu pertanyaannya pakai apa, kemarin begitu. Sekarang kita lebih, ya, kita kelompokkan, ya, dari, ya, apa namanya, materinya, dari segi materinya, lepas dari problem solving atau bukan. Nah, yang namanya apa? Ini apa namanya itu, level kognitif itu levelnya ada 3. Ya, kita lihat langsung saja, kita lihat, ya, ada 3. Kita lihat multiple 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Ini saya beri warna hijau aja. Oke, hijau ya. Oke. Nah, yang level paling bawah itu, ya, ini namanya pengetahuan garis miring pemahaman. Ya, oke. Ini bisa dilihat nggak ini? Bisa, Pak. Ya, ya, saya besarkan ya supaya ini bisa kelihatan. Ah, ya, oke. Nah, di sini isinya itu, ya, di pengetahuan itu misalnya apa? Rumus, ya, di sini itu rumus. Kemudian definisi-definisi, ya, itu namanya fakta. Ya, jadi fakta itu bisa rumus, bisa definisi, ya, atau yang lainnya. Ya. Biasanya soalnya sebutkan, gitu ya, pertanyaannya sebutkan. Kemudian, ya, bisa juga konsep. Konsep itu penggunaan rumus tadi. Rumus digunakan jadi konsep.
definisi digunakan jadi konsep. Ya, oke. Ya. Nah, kalau dia ini rumus itu biasanya dihitung ya, ada hitung menghitung. Nah, biasanya di sini nih. Jadi kalau mencari XY pada SPLDV, mencari integral ya dengan batas tertentu, kemudian hitung menghitung itu ya, itu namanya, atau mencari luas, mencari volume, itu masuknya pengetahuan pemahaman. Ya. Paling tinggi adalah konsep hitung menghitung konsep ya. Nah, ya. Oke, itu yang pertama. Coba lihat di buku sekarang, lihat buka-buka bukunya ya, sambil mendengarkan saya, buka bukunya. Banyak tuh ya sajian materi dan dilanjutkan dengan soal gitu ya yang berhubungan dengan. Nah, materi yang dipelajari itu harus dievaluasi dalam bentuk soal-soal tertulis tadi. Nah, soal tertulis ini evaluasi ini tidak boleh mengevaluasi yang tidak dipelajari gitu ya. Oke. Jadi asumsinya kalau kita bicara materi, kita itu sebenarnya bisa juga berbicara soal. Karena soal itu dalam rangka mengevaluasi materi itu ya. Oke. Jadi haram hukumnya ya memberi soal yang belum pernah dipelajari. Ya, itu guru zaman dulu itu. Zaman sekarang udah nggak ada. Ya. Oke. Ya, oke. Nah, matematik itu ya, zaman dulu hanya berisi ini, pengetahuan pemahaman. Ingat waktu kita belajar pertama itu yang namanya approach pendekatan pembelajaran, drill ya, kemudian social approach, kemudian meaning approach. Nah, yang pengetahuan pemahaman ini masuk ke itu loh, drill approach tadi itu. Ya, umumnya bersifat abstrak. Yang kedua penerapan ini yang ya penerapan. Ingat enggak kita waktu social approach itu? Gitu ya, social approach. Oke. Jadi soal itu soal pemecahan masalah atau cerita. Tinggal masalahnya waktu tugas 1 itu di mana letaknya. Ya, di mana letaknya. Di depan, di tengah atau di belakang. Gitu ya. Oke. Nah, kalau di ya tengah dan di belakang saja itu namanya konseptual. Ya, jadi biasanya belajar konsep dulu baru diterapkan, gitu kan. Makanya kemarin saya tanya, ada nggak yang soal ceritanya itu di depan? Biasanya di depan itu untuk mengenalkan konsep. Jadi belajar konteks ya untuk mengenal konsep. Makanya dinamakan contextual teaching and learning. Ya, maka di sini nih kadang-kadang juga di sini nih ya ada CTL-nya sini ya. Jadi bukan atau ini ada CTL. Ya. Tapi penerapan itu bukan berarti CTL ya. Kalau CTL itu pasti penerapan. Kalau penerapan belum tentu CTL, CTL pasti penerapan. Ya. Jadi coba saya minta rumus misalnya. Siapa yang memberikan saya rumus? Nih, berikan saya satu rumus. Rumus geometri boleh. Halo? Halo? Enggak ini ya. Halo? Saudara tidak tahu rumus satupun? Contohnya luas persegi panjang gitu, Pak. Ya, coba. Apa rumusnya? Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Diringkas menjadi P kali L gitu ya, kira-kira ya. P panjang, L lebar gitu ya. Oke. Kalau pertanyaan gitu ya direspon ya. Oke. Rumus ya.
dia masuk ke sini tuh, ya, mengatur pemahaman, apa rumusnya, itu pertanyaan ini tuh, ya, paling rendah hafalan tuh, ya. Itu rumus apa? Persegi panjang. Tapi you tidak boleh mengajarkan misalnya anak-anak kita hari ini akan mempelajari persegi panjang, ya. Pertama luasnya, you gambar trek gambar. Ini panjang lebar, luasnya panjang kali lebar, P kali L selesai. Nah kalau you mengajar begitu, ya berarti you kuliah itu di UMS itu gagal tuh, gagal total tuh, ya gagal. Tapi pas lagi ngajar di sekolah waktu PPL nanti misalnya ada semut di balik papan tulis itu ketawa dia, tawa semutnya. Ada kecoa di bawah bangku ketawa juga. Kalau ada kelinci lewat mungkin dia juga ketawa. Karena pembelajaran konseptual itu, ya, itu sejak tahun 2000 dilarang sudah, ya. Dilarang sudah. Tahun 2000 itu berubah menjadi kontekstual. Ya. Jadi jangan belajar persegi panjang, tidak ada persegi panjang di dunia ini. Yang ada itu misalnya anak-anak perhatikan tuh papan tulis tuh, ya tulis. Kalau perlu diukur sudutnya itu. Nah, bangun yang namanya persegi panjang ini dengan bentuk seperti ini, sudut segala macamnya dia disebut persegi panjang. Jadi papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Jadi bukan belajar persegi panjang ya, tapi dimulai dari membicarakan buku, bentuk papan tulis. Kalau lingkaran itu jam dinding dan sebagainya. Ya, nah, baru nanti belajar konsep luas, bukan rumus ya. Rumus itu belakangan, tapi bukan di sini. Dia belajar dulu pengertian luas itu apa, ya. Dari sana ditemukanlah bahwa luas papan tulis itu yaitu panjang kali lebar. Jadi tidak diberikan tapi ditemukan. Itu namanya CTL. Terus mengajar bilangan misalnya SMP itu. Sekarang saya guru misalnya, you siswa kelas 7. Oke, ya. Anak-anak semua, ya akan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan misalnya. Latifatul. Latifatul? Iya, Pak. Ada berapa punya saudara? Punya, Pak. Berapa orang? 1. 1. Ya. Terus saya tulis papan tulis 1. Ya, 1. Oke. Kemudian Ayu, Irnadia, Ayu. Pak. Berapa jumlah banyak saudaranya? 4, Pak. 4. Saya tulis 1, tek 4. Saya beri titik. Tek 4, tek 1. Ya, oke. Siapa yang punya saudaranya 2? 2. Saya, Pak. Nah, ini Mbak Desti ya. 2. Dan seterusnya ya. Sehingga terbentuk bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tuh. Ya, oke. Nah, inilah namanya bilangan asli. Itulah disebut ya. Nah, sekarang siapa yang tidak punya kakak? Yang tidak punya kakak? Saya, Pak. Oke, Latifatul tidak punya kakak toh. Tidak punya itu artinya 0 ya. Nah, tak tulis 0. Trak, gitu. Jadi sekarang ada 0, 1, 2 dan seterusnya toh. Ini namanya bilangan caca. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke, jangan ujuk-ujuk anak-anak, hari ini kita akan berbilangan. Pertama, himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita tambah yuk, yang 1 ini tambah depannya dengan 0, jadi bilangan caca. Ya. Itu namanya konseptual. Undang-undang mengatakan
Tidak begitu, harus menggunakan situasi sehari-hari. Ya. Nah, kalau you masih ngotot bilangan asli, bilangan caca apa itu, ya, itu ketinggalan zaman, terlambat lahir gitu loh. Kecepatan lahir bukan terlambat lahir, tahu saya. Ya. Yang semut, kecoa, kelinci, ketawa tadi itu. Ya. Berarti you gagal kuliahnya. Daripada gagal kuliah itu menurut saya pulang aja kampung ya. Mancing buaya. Biar ditangkap buaya aja sekalian. Jadi dibawanya ke laut. Ada malu-maluin UMS gitu kan. Nah, diketawain guru situ nanti. Mengajar kok tahun 2021 kok masih konseptual, mestinya kontekstual gitu ya. Nah, penggunaan kontekstual yang sangat berat itu kurikulum 2013 itu loh bukunya. Ya, yang Abdurrahman Asyari apa gitu ya. Nah, itu kontekstual yang sangat berat itu, ya. Sehingga ada yang mengatakannya tidak ada konsepnya di sana, semuanya penerapan gitu seperti itu ya. Itu ya, itu. Ada buku yang apa? Masih menggunakan matriks. Wah, ya. Coba dibuka ini videonya. Saya bisa ngelihat orangnya ada nggak ini. Buka videonya. Aktifkan. Halo, masa baru 2 orang, 3 orang? Itu kepalanya baru nongol itu Mbak siapa nih? Pak Asnawi. Baru nongol. Cet. Mbak, kameranya Mbak benarin Mbak Asnawi. Nah, itu. Loh, malah miring. Ini apa ini? Jadi kontekstual itu ya, gunakan situasi sehari-hari. Ya. Dari ngomong bicara-bicara itu, ya, kita menuju ke konsepnya kebilangan. Gitu. Tadi itu misalnya saya ya naik kendaraan umum itu ke sekolah itu. Terus saya naik itu ternyata sudah ada 6 penumpang. Dengan saya jadi 7. Gitu. Kemudian, tidak berapa kemudian dia berhenti. Turunlah 3 penumpang. Terus ada yang turun lagi. Sampai waktu saya turun terakhir, ada 2 orang. Ya, termasuk saya gitu kan. Nah, itu kan, tadi itu masuk saya 1 nambah ya. Kemudian berkurang. Karena kita hari ini akan ya, membicarakan konsep pengurangan, gitu loh. Ya. Jadi siswa itu akan suka, lebih senang belajar ya, sesuatu yang nyata-nyata, yang tidak aneh-aneh gitu ya. Perhatikan soal berikut. 3x min 2y sama dengan 6, x min 3 sama dengan 3. Tentukan nilai x dan y. Apa itu coba? Ya. X itu apa? Gitu. Y itu apa? Orang tidak tertarik. Ya. Orang lebih suka mempelajari yang ada maknanya, gitu loh. Iya pernah nggak Mbak siapa ini? Mbak Indah Amalia. Pagi ini lihat lingkaran enggak? Kalau benar lihat Pak, Apa? seperti jam gitu. Lingkaran. Lihat lingkaran enggak? Enggak. Enggak Pak. Lingkaran itu enggak ada, wajar ya enggak pernah lihat. Yang lihat itu misalnya roda sepeda motor, jam tembok berbentuk lingkaran, bukan lingkaran ya. Lingkaran itu enggak ada loh, persegi panjang itu enggak ada, persegi itu enggak ada. Itu kan cuman apa? Imajinasi matematik itu loh.
abstrak, nggak ada barangnya. Yang ada itu misalnya tadi persegi panjang, panjang lebar ya, itu papan tulis atau bentuk buku yang berbentuk persegi panjang, kotak yang berbentuk balok, bukan balok ya, itu namanya kontekstual gitu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah yang ketiga penalaran tuh, penalaran. Ya, oke. Nah tadi balok sama kubus. Sekarang kita balik lagi, saya tanya gitu ya. Oke. Mbak Atifah, waktu belajar bangun ruang, soal yang paling umum seperti apa soalnya? Bangun ruang loh. Saya belum dengar loh Mbak. Nggak ada. Biasanya disuruh mencari volume atau luas. Ya volume. Ngapain dicari-cari ya? Ngapain? Itu kan cuma ngitung-ngitung toh. Anak kecil pun bisa pakai kalkulator. Bahkan ada penelitian ya, itu monyet itu bisa loh. Monyet itu bisa tuh. Ya. Makanya tuh tujuan pembelajaran kita itu kan KD itu kan bukan menghitung loh, lihat aja itu. Kan KD 3 sama KD 4 lihat aja itu ya, menjelaskan ya. Itu loh, bukan menghitung. Tapi buku-buku yuk pelajari sampai dengan perguruan tinggi itu kerjanya ngitung-ngitung, padahal KD itu menjelaskan, menyelesaikan, menjelaskan. Ya. Kayaknya tidak pernah guru yang menanyakan apa sih beda balok sama kubus. Yang yuk pelajari kan balok sisinya ini, volumenya berapa gitu toh. Ini kubus dengan sisinya ini, luas permukaannya gimana gitu kan. Jelaskan apa perbedaan balok sama kubus tuh. Gitu ya. Itu yang diminta itu. Nah itu namanya ya, yang namanya penalaran ini ya. Di sini apa yang dinamakan HOTS itu gitu loh. Ya. Jadi HOTS itu di sini loh, HOTS ya. Higher Order Thinking Skills, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ini. Ya. Nah AKM itu nanti ya AKM itu asesmen kompetensi minimal itu ya, minimum itu, pengganti UN, mulai tahun depan kan, AKM UN udah nggak ada. Soalnya banyak penalaran. Yuk cari saja di internet ya, ketik AKM, ya. Kemudian push menjar AKM yang menuju ke web sana. Saya ada contoh-contoh soalnya. Ada 2 soal dari saya, gitu ya. Kebetulan saya masuk soal membuat prototipe soal AKM saya. Yuk kalau lihat misalnya judulnya itu film apa soalnya itu, akhirnya COVID-19 merambah ASEAN, gitu ya. Itu soal dari saya itu. Itu kelas 7 untuk SMP itu. Kelas 7 atau 8 tuh. Nah, coba cari contoh-contoh soal itu ya. Itu namanya penalaran HOTS seperti itu. Nah, ya. Itu ya. Oke. Selanjutnya kedua, aspek kedua. Aspek kedua ini ada 4, ya. Ada 4. 1 itu ya. 1 itu faktual. Tadi sudah disebut nih, faktual itu fakta-fakta ya. Fakta-fakta. Contohnya rumus ya. Oke. Rumus, kemudian definisi-definisi ya. Kemudian kalau rumus dan definisi digunakan menjadi apa tadi? Menjadi apa? Rumus definisi digunakan menjadi apa tadi? Waktu di awal tadi. Halo?
Yang keras sedikit. Konsep. Ini Konsep. konseptual ya. Oke. Nah, jadi konseptual. Oke. Jadi ini ya, ini tidak terpisah ya. Antara dua aspek ini tidak terpisah ya. Oke. Ada benang merahnya. Nah, konseptual ya. Jadi nih saya berikan soal tuh ya. Misal saya berikan soal. Hitunglah X dan Y dari SPLDV berikut ini. Ya. Nah, SPLDV-nya ya ada usah diselesaikan nih ya. 3X min 2Y sama dengan 6. Kemudian satu lagi, X plus Y sama dengan 8. Ya. Soalnya tadi kan ini tentukan nilai X dan Y-nya ya. Nah, sekarang dilihat dari level ya, dan dilihat dari dimensi, dia masuk mana? Lihat dari level dulu. Soal saya beri itu masuk mana? Di antara tiga itu. Ya. Halo. Yang pengetahuan. Yang pengetahuan. Ketika ya. Pengetahuan ya. Kenapa? Karena cuma menghitung toh. X-nya apa kita tidak tahu, cuma hitung-hitung menerapkan rumus gitu ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari itu mana, Mbak? Dilihat dari dimensi dia masuk mana, Mbak? Yang konseptual, Pak. Konseptual, karena dia ngitung-ngitung tuh, bukan bicara rumus lagi, tapi penerapan rumus konseptual. Ya. Artinya apa ya? Jadi dari satu soal itu bisa dilihat dari dua aspek, dari levelnya maupun dari dimensinya, gitu ya. Jadi tidak harus terpisah soalnya, ya. Jadi dari yang 5 ini tidak kuatnya dari 5 soal, ya. Contohnya satu soal bisa lihat dari level, dalam ini pengetahuan, dari dimensi yaitu konseptual. Nah sekarang satu lagi nih, ya, yaitu prosedural. Prosedural ya. Sekarang saya ajukan pertanyaan tuh, ya. Tapi tidak usah dijawab ya. Pertanyaannya, maksudnya itu ini mana hijauannya? Ini ya. Pertanyaannya gini. Sebutkan beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat sistem persamaan linear dua variabel tadi. Ya. Sebutkan beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDV di atas tadi itu. Ya. Sebutkan beberapa metode lah. Ya. Substitusi, Ini ya. metode eliminasi, sama gabungan. Gabungan, apalagi? Udah itu, Pak. Ketiga, ada yang mau saya tambahkan? Eliminasi, terus tadi itu apa? Pada itu, kemudian digabung campuran gitu ya. Terus hanya 3 gitu. Pak, kalau saya mau menambahkan boleh, Pak? Boleh, silakan Mbak Desti. Jadi ada tambahan 1 dengan matriks, Pak. Matriks. Ada lagi yang bisa ini, yang biasa dikerjakan di SMP misalnya. Biasanya kalau di SMP belum ada matriks ya. Di SMP Grafik. ya. Grafik ya. Tadi siapa yang jawab itu? Siapa tadi? Pak. Mbak Ayu ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau di SMP itu kan eliminasi, apa lagi? Apa gitu? Grafik, apa lagi? Substitusi. Itu campuran tadi ya, satu ya. Ya, itu pertanyaan masuk mana itu? Perlu mikir nggak atau hafalan itu?
Itu hafalan ya. Dari segi level kognitif itu yang pertama pemahaman aja. Itu masuk fakta aja gitu ya, hafalan. Tidak perlu mikir tuh. Tidak perlu hitung-hitungan, tidak minta saya hitung-hitungan. Cuman Anda sebutkan beberapa, berarti itu level rendah, itu hafalan ya. Nah sekarang ya saya masuk prosedural ya. Tuh, ya. Soalnya begini tuh. Tulis langkah-langkah menyelesaikan suatu SPLDV, tidak diberi SPLDV-nya ya, tulis langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu SPLDV menggunakan metode eliminasi. Nah, masuk mana dia? Saya menanyakan Prosedural, Pak. prosedural, ya. Ya, menulis langkah-langkah berarti prosedur, berarti menjawab pertanyaan bagaimana, bukan mengapa, ya, bukan apa, ya. Ini bagaimana, ya. Bagaimana. Jadi sebenarnya dari satu soal itu bisa banyak dibuat pertanyaan ya. Dari satu soal itu bisa dibuat banyak pertanyaan, tergantung levelnya atau dimensinya. Ya, oke. Nah, sekarang ya, oke. Satu lagi sebelum kita berakhir tuh ya. Mbak, siapa ngajukan? Pertanyaan belum saya ajukan, tapi saya minta siapa yang bersedia saya tanya. Sederhana ya, tidak ada ngitung-ngitung ya. Pendapat ada. Siapa yang mengajukan Saya, diri? Mbak Indah ya, Indah Malia. Mbak Indah, dari 4 metode tadi, atau lebih 4 metode atau 5 tadi ya, metode mana yang Mbak Indah paling sukai? gabungan, Pak. Gabungan. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini tidak bisa dinilai. Tidak bisa saya ngotot. Ya, saudara salah menyukai gabungan. Kenapa? Karena saya lebih suka grafik, gitu loh. Nah, jadi yang benar yang mana salah yang mana, gitu loh. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini yang berhubungan dengan pendapat pribadi, perasaan, gitu ya. Itu namanya metakognitif. Metakognitif. Ya, ini. Jadi yang paling disukai. Terus di antara soal berikut mana yang paling sulit? Nah, itu tidak bisa ya. Jangan ditanyakan itu. Ya, tidak berhak menanyakan itu. Ya. Apalagi dinilai. Makanya tidak boleh. Manajemen itu paling-paling itu hanya untuk latihan berargumentasi. Jadi yang dinilainya itu bukan matematiknya ya, tapi mungkin cara dia berargumentasinya, gitu, komunikasinya dan sebagainya. Mungkin sikap dalam diskusi. Ada yang ngotot-ngotot, enggak, menurut saya gini, enggak gitu ya. Ya, gitu. Nah, jadi ya sama juga carikan ini ya. Oke. Ya, penalarannya di mana gitu ya. Nah, tugasnya itu ya, sederhana. Sebut saja tugas 2 ya. Tugas 2 untuk CPNK yang 5 ini. Yaitu ya menganalisis materi. Nah, materi itu bisa teksnya, bisa juga soalnya ya. Oke. Saya ulang lagi, materi itu bisa teks, bisa soal. Oke. Dilihat dari 2 aspek, level kognitif dan dimensi pengetahuan. Masing-masing ada bagiannya, ada unsurnya. Level kognitif ada 3 level tuh ya. Oke. Sedangkan dimensi pengetahuan ada 4. Tidak terus saudara mencari teks dan atau soal ya untuk pengetahuan itu di mana, contohnya apa? Misalnya di bab 1 halaman 7
Oke. Pengetahuan. Halaman berapa? Ditulis tuh. Kalau dia teks ditulis, di copy gitu ya. Copy. Kalau dia soal dia di copy. Terus pada bagian akhir ya, setelah mengcopy soal itu, penjelasan mengapa dia masuk pengetahuan pemahaman. Gitu. Mengapa dia masuk itu. Kemudian ya, cari teks dan atau soal berupa penerapan ya, penerapan garis miring CTR. Kutip ya. Kutip pada halaman berapa itu jelaskan ya. Kemudian berikan alasan mengapa itu masuk penerapan dan atau CTR. Dan seterusnya sampai dengan dimensi pengetahuan sampai yang ke-7 itu metakognitif itu. Kalau ada. Artinya tidak harus 7 soal ya. Tadi ada contoh 1 soal bisa digarap berapa gitu ya. Ya, variasikan dari bab 1 sampai bab akhir. Misalnya pengetahuan pemahaman dilihat dari apa? Bab 1 penerapan diambil dari bab 7 misalnya. Penalaran diambil dari bab berapa sehingga dia penuh gitu ya. Saya kira begitu. Ya. Nah, formatnya atau template-nya itu bebas. Coba saudara ya berkreasi ya sendiri itu. Sehingga orang mudah memahami. Orang akan sulit memahami kalau hanya dalam bentuk paragraf kalimat nah, orang akan lebih paham kalau dia berbentuk diagram, berbentuk tabel dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan tentang ini sebelum kita undur diri. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Indah. Ya, Mbak Indah sama Mbak Relita. Mbak Indah dulu, gimana Mbak? Jadi nanti kita cari soalnya itu maksimal 7 ya Pak? Dalam 1 buku. Iya, maksimal 7. Oh, baik Pak. Tapi alangkah bagusnya tidak 7, sehingga 1 soal itu digarap dari mana-mana gitu kan. Malah lebih bagus tuh. Ya. Kalau bisa iya. kalau bisa 1 soal loh. Kalau bisa 1 soal itu. Tapi kayaknya tidak akan ketemu gitu. Ya, soal yang memenuhi semua itu nggak akan. Ya. Mbak Relita. Iya, Pak. Relita gimana? Izin bertanya Pak, kan Ya. Oke. Hilang Mbak Relitanya. Sinyal ya. Oke, sebentar nunggu Mbak Relita ini. Sebentar saya ngabsen dulu ya. Ini sebentar. Sebentar ya mana ya? Ini, saya ngabsen dulu sebelum lupa. Kelas D ini ya. D. Oke. Ya, tadi Mbak Relita ada muncul lagi nggak? Belum? Hilang ya. Ada yang lain bertanya? Nggak ada? Pak, saya ingin bertanya, Mbak Pak. Ayu. Gimana Mbak Ayu? Silakan Mbak. Tadi yang bagian dimensi metakognitif, Pak. Kan dia berdasarkan pendapat sih, Pak. Ya, Kalau pendapat masing-masing ya. ya kalau dalam soal itu pendapatnya ada jawaban yang benar. Nah, itu termasuk metakognitif mboten, Pak? Maksud ada jawaban benar gimana maksudnya? Ya kan ini Pak, ada kayak gini. Jelaskan, kan disuruh menjelaskan alasannya, Pak. Nah, padahal kan ada bisa saja jawaban itu benar. Oh iya, ya. Nah, saya Itu pendapat seperti itu kan ada dasarnya Mbak, dasarnya ilmiah ya. Iya Pak. Sehingga jelas salah benarnya gitu toh. Nah, tapi kalau pendapat mana yang lebih sulit, terus yang lebih disukai, lebih sulit, soal yang seperti mana yang saudara sukai, itu kan istilahnya itu kan bukan himpunan ya. Iya Pak. Jelas ya. Tapi kalau benar atau salah dalam matematik, itu kan menurut aturan ya. Kalau 2 tambah 2 aja 4 itu kan
Itu benar ya? Benar. Oke. Iya, ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Yuk, nah Mbak Ralita ada muncul lagi, Mbak Ralita. Iya Pak, maaf barusan sinyalnya jelek. Ya. Izin bertanya kan tadi dibuat dalam bentuk tabel atau diagram. Lah kalau tabel kan berarti Itu terserah situ kok, terserah. ya nanti mengirimkannya via Word apa PDF ya Pak? Word aja. Ya, Word. Ya. Supaya mudah saya bisa bermudah komentar kalau bisa gitu ya. Kalau di Iya, Pak. PDF itu ada repot tuh. Oke. Habis. Nah, kalau habis akan saya selesaikan rekamannya ya. Oke. Hati-hati di rumah, kalau tidak perlu. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Ini Mbak Indah sama siapa mau nanya lagi, silakan Mbak. Untuk tugas yang pertama itu di buku ada soal pemahaman, ada soal penyelesaian masalah itu loh Pak, kayak yang kemarin soal cerita kayak gitu, Ya. tapi nggak ada tulisan contoh atau soal uji kompetensi kayak gitu Pak. Jadi Ya, maksudnya dia di bawah contoh boleh, itu dihitung maksudnya ya, dihitung kan boleh, tidak dihitung. Kalau dia uji kompetensi, dia dihitung juga pemecahan masalahnya, gitu ya. iya, jadi ini misal ditulis dimasukkan di soal contoh gitu ya Pak. Mungkin tidak perlu, Oh, Perlu. ya udah Pak, terima kasih. Yuk. Tadi siapa lagi yang bareng dengan Mbak Indah tadi? Pak mau bertanya tentang tugas Sapira, 2. Tugas 2 kenapa? Tadi kan dari teks dan atau soal gitu ya Pak? Ya, materi. Ya, yang dimaksud materi itu yang gimana ya Pak? Dalam teks itu loh Mbak. Oh yang Teori-teori itu loh. oh Jadi kan materi itu bisa teori, bisa soal gitu loh. Ya, jadi biasanya ada teori dulu soal atau dibalik soal dulu baru teori gitu toh. iya. Iya. Jadi kan atau salah satu aja Mbak ya, salah satu. Oh iya. Terima Variasi kasih Pak. ada yang soal, ada yang teks gitu ya. Oke. Ya. Yakin habis? Ya Pak, terima kasih. Bentar. Siapa ini? Si Ayu Mbak Ayu lagi. Gimana Mbak? Ya, Pak. Tadi kan ada teks atau soal. Nah, misal nanti soal tersebut saya scan terus ditempel dalam bentuk gambar di PDF, di gambar Word gimana, Pak? Boleh aja. Boleh. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, ya, oke. Ya paling-paling nanti kita ketemu sekali lagi ya sebelum ini. Sekali atau lebih lah, tidak tahu saya. Belum ada berita pemberitahuan kapan UAS-nya masalahnya. Oke. Kalau di jadwal 2 minggu setelah ini, Pak, setelah Januari. Bulan Januari? Ya, setelah ini, Pak, tanggal 16 atau 18 gitu, Pak. Januari ya? 18, 18. Masih lama ya? Masih lama. Ya kita kuliah aja daripada nganggur-nganggur ya. Gitu kan. Itu Mbak, ya. Ini semua ini Mbak-Mbak, Mbak Mas ini kok nggak ketemu orangnya. Tadi ada satu itu ya. Ada satu Mas, apa ya? Satu jawab tadi. Oke ya. Kita akhir dulu ya. Kita mau azan ini. Oke ya. Oke, saya akhiri ya, saya pamit. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Kalau keluar harus patuhi Jawa Tengah atau di mana saja sekarang semakin gawat ya. Virusnya sudah bermutasi. Kalau tadi itu seperti kambing, sekarang dia berubah seperti kebo ya. Oke. Tidak bisa didorong lagi, dibanting nggak bisa kebo ya. Oke. Semakin sulit, hati-hati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak.